Pusendok pada saat itu sudah pindah ke wilayah timur menjadi raja, kemudian membangun wihara di sini dan mendirikan sebuah prasasti. Berdasarkan dari catatan Belanda mengatakan bahwa memang situsnya adalah di sini. Bayangan saya dulu tinggi ini, tertanam di bawah tanah. Astagfirullah. Sebuah pemimpin yang dapat membebaskan rakyatnya dari sebuah pajak. Kalau ada yang menyembunyikan untuk kepentingan diri sendiri, akan menjadi suatu petaka baginya. Karena dulu di tanah ini memperjuangkan hak-haknya. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat spiritual, dan tempat-tempat yang mengandung cerita mitos untuk kita ungkap sejarahnya, kita luruskan mitosnya, dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Nganjuk dan kita berada di lokasi bersejarah. Nama tempatnya apa Pak? Lokasi penemuan? Ya, lokasi penemuan prasasti Hering atau prasasti Kujon Manis. Ya. Namanya situs? Ya, sini kalau orang menyebut situs Kujon Pengkol ya, tapi lebih banyak dikenal sebagai situs Kujon Manis. Lokasinya ya. Di Kelurahan Warujayeng ya, Kecamatan Tanjung Anom. Kabupaten Nganjuk. Nah, bersama saya ini adalah Bapak Amin dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Dan di sebelah kanan saya ini Pak Sukadi, ahli sejarah dari Kabupaten Nganjuk. Iya. Bisa diceritakan Pak sejarah dari penemuan prasasti ini kayak apa, bekas candi apa gimana sih Pak? Iya. Dulu prasasti Hering itu ditemukan di lokasi ini, tepat di sini. Ini di luar lagi hujan agak netes ya. Iya. Di sini kemudian prasasti itu dibawa ke Museum Nasional. Nah, di sini itu dulu bekas wihara, sebagaimana tertulis di dalam prasasti Hering itu. Nah, itu bertarikh 934 Masehi, eranya Raja Sindok. Jadi Pusendok pada saat itu sudah pindah ke wilayah timur menjadi raja, kemudian membangun wihara di sini ya dan mendirikan sebuah prasasti. Nah, yang penemuan bekas candi ya, itu ya. di mana titiknya? Ya, ini ada di belakang sini ya. Itu terbukti dengan ditemukan dorpel. Dorpel itu ada pintu masuk area tempat peribadatan. Ya, di situ kita temukan di situ. Ya, kita pernah buka, tapi kita biarkan in situ karena letak di situ kan butuh nanti akan ada penelitian lebih lanjut dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur ya. Itu nanti baru ini. Nah, kemudian itu pada lokasinya yang ada pagar biru itu. Iya, di sekitar pagar biru itu. Iya, nah, kemudian yang terpagar ini bata ini sebenarnya juga penataan baru sih ya, penataan baru. Hanya itu sebenarnya bata-bata lama ya yang kemudian dipakai untuk pembatas makam ya. Dan batu-batu yang ada, batu-batu candi yang ada itu dipakai oleh warga masyarakat pada saat itu sebagai nisan. Ya, sebagai nisan-nisan di sekitar itu tersebar jauh-jauh. Bahkan ada yang 3 buah itu masih berada di satu SD, di belakangnya SD Sidoharjo ya. Sidoharjo ya Pak ya, untuk yang itu ya. Ya, Sidoharjo itu ada, itu juga batu dari sini. Konon beberapa batu candi itu dipakai juga sebagai pondasi beberapa bangunan masjid di area sekitar Warujayeng di sini ya. Nah, jadi sebenarnya berdasarkan dari catatan Belanda mengatakan bahwa memang situsnya adalah di sini gitu. Jadi akhirnya kita cari, kita detailkan, ternyata betul ada bekas-bekas itu. Nah, hanya memang
butuh kajian, butuh penelitian lebih lanjut nanti untuk mengungkap potensi-potensi kesejarahan maupun arkeologis yang ada di sini, sehingga nanti kekuatan dari situs Pujon Manis itu sendiri benar-benar nampak. Gitu. Mungkin akan bisa jadi apa ya, tempat cagar budaya ya? Ya, betul. Gimana Pak, kalau dari kajian sejarahnya Pak, berarti ini Ya. nilai sejarahnya tinggi nih tempat ini nih? Betul. Jadi kalau berdasarkan prasasti tentang penetapan Sima Pak, atau maju sedikit Pak. tanah perdikan yang ada di Kabupaten Nganjuk, kami sempat ditemukan itu ada 9 ya, 9 prasasti yang membicarakan tentang penetapan Sima. Nah, di Hering ini justru yang masih inskripsinya atau tulisannya itu masih terbilang utuh, jadi bisa dipelajari dengan baik. Nah, di sini itu menceritakan seorang raja namanya Kusindo, itu Raja Mataram Madang itu memerintahkan kepada putra mahkotanya namanya Rakai Hinopu Sahasra dan Rakai Wekapu Baleswara, kemudian dilanjutkan kepada Kanuran Puda, itu ya semacam Menteri Dalam Negeri kalau sekarang. Terus kemudian untuk memberikan anugerah kepada penduduk Watek Marganung. Watek Marganung itu ya setingkat kecamatan begitu, lebih luas. Pada Wanua atau desa, Wanua itu setingkat desa, Wanua namanya Hering. Nah, di sini ada pejabat namanya Samget Pudanghil dan istrinya namanya Diah Pendel. Nah, dua tokoh ini membeli tanah-tanah yang ada di sekitaran ini. Ya. Nah, tanah-tanah yang ada di sekitaran ini, yang luasnya itu 3 tampah 1 suku. 3 tampah 1 suku itu ya sekitar 3 hektar lah. Nah, kalau saya bayangkan kalau 3 hektar itu ya seluasan makam ini mungkin tambah sedikit ya. Makanya ini dulu dibangun sebuah wihara untuk para biksu. Itu tampaknya di sini dulu itu seperti kasogatan. Kasogatan itu adalah umpama zaman sekarang itu pondok pesantrennya, tapi untuk orang Buddha. Kalau orang Hindu namanya Kasiwan atau Kasaiwan. Pondok pesantrennya orang Hindu itu Kasaiwan. Agama ya. Kalau di Buddha itu namanya Kasogatan. Nah, di sini apa itu kemudian dibangun sebuah wihara itu, kemudian di sini juga diletakkan prasasti. Prasasti yang namanya Prasasti Ring itu. Nah, di lokasi ini dulu pada saat peletakan prasasti itu ada upacara. Ada upacara yang namanya Manusuk Sima. Di sini juga. Kalau Manusuk Sima itu raja datang, hadir di tengah-tengah ini untuk memberikan anugerah itu. Nah, di sini terjadi proses Manusuk Sima yang sangat sakral pada waktu itu dan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pemberian hadiah atau disebut dalam prasasti pasak-pasak dan menghadirkan semua pejabat. Nah, para pejabat dari pejabat kerajaan maupun pejabat tingkat Wanua itu ikut hadir sini sebagai saksi di dalam penetapan Sima itu. Jadi di sini itu merupakan sejarah yang kuat, yang masih lengkap. Berarti Ya. dulu belum ada makam nih kiri kanannya. Ya belum. Kan dulu ini biasanya kalau tempat-tempat yang seperti itu dilanjutkan untuk mengeramatkan lokasi itu didirikanlah makam atau bahkan ada yang dipermakamkan, jadi nggak ada makamnya seakan-akan ada makam supaya bangunan itu tetap ada. Terus di sini ada yang istimewa lagi, sejarah di Hering ini masih berlanjut pada era-era kerajaan berikutnya. Terbukti pada era Singasari, pada prasasti Mula Malurung itu yang tahunnya itu 1255 kalau tidak salah, itu Raja Seminingrat atau Wisnuwardana itu punya keponakan itu diberi peneguhan kembali untuk melanjutkan pemerintahan di Kerajaan Hering. Ya di sini nih. Kerajaan Hering itu untuk menjadi raja. Itu selevel dengan Jayakatwang yang ada di Murawan Dropo Madiun sana. Dan beberapa raja-raja bawahan yang lain seperti itu, Mbak. Jadi luar biasa. Warja yang ini. Iya, Panglima, apakah bisa disampaikan seberapa besar kekuatan energinya di sini? Ini kalau saya lihat cuma sudah lama sekali ya, saya rasakan secara batin, dan memang sih juga ada kehidupan, ada tokoh-tokoh agama seperti pakai berbaju kuning gitu ya yang saya lihat. Tokoh agama baju kuning. Dan ada anak-anak kecil juga di sekitar situ-situ. Ada orang kayak bawa timba juga. Jadi kayak mungkin lagi kayak apa ya dibilang itu suatu kehidupan dahulu kala yang mungkin ada mata air, mereka kehidupannya begitu dulu ambil air di situ. Terlihat saya dan banyak kuda-kuda juga diikat gitu di pohon-pohonan. Bayangan saya dulu tinggi ini. Oh gitu ya? Tinggi.
Ini berarti terkikis tanahnya, turun. Mungkin itu udah sebagian roboh kali ya, atau tertanam di bawah tanah. Jadi bentuk bangunannya juga itu kayak memanjang, tapi ada ekornya ke belakang gitu, kayak lorong. Tapi saya nggak tahu kenapa bangunannya seperti itu ya. Jadi dalam bayangan saya seperti itu. Jadi kayak memanjang dan ada lorong. Bisa jadi, karena kan semacam apa? Tempat pendidikan agama ya. Tempat pesantren, astagfirullah. Ayo kita komunikasi dengan makhluk yang sudah masuk ke badan Akil. Alhamdulillah untung ada ini apa namanya pendopo ini ya, bisa mediumisasi di sini. Karena di luar masih hujan. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Salam kenal, kami dari Jakarta dan ini dari toko setempat dari Kabupaten Nganjuk dengan Pak Aris dan Pak Sukadi. Boleh kita silaturahmi? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan yang makhluk yang pertama tadi ya? Salam kenal. Ya, kami dari Jakarta, dari tim Mata Langit dan dari toko setempat dari Kabupaten Nganjuk mau bersilaturahmi, apa diperkenankan? Maaf tidak berniat mengganggu. Jika tidak diperkenankan, mungkin tak akan sampai Oh. tempat. Kami ingin mengetahui sejarah tentang benda-benda prasasti yang ditemukan di lokasi ini. Itu dulu dari peninggalan kerajaan apa kalau boleh tahu ya? Awal dari kerajaan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Apa Pak kerajaannya? Kalau Jawa Tengah? Mataram apa? Oh, Mataram Medang. Apa ya itu? Peralihan ke timur. Yang hancur lalu mendirikan di wilayah timur dan berganti nama Medang. Oh benar ya. Apakah di sini lokasinya kerajaan itu? Titiknya benar-benar di sini? Bukan kerajaan. Oh bukan. Tempat peribadatan. masih dalam satu wilayah, Masih dalam satu wilayah. tapi bukan satu titik, karena tempat ini masih dalam wilayah kawasan kerajaan Medang yang kala itu harus membayar pajak. Membayar pajak. Ada kisah apa yang menarik di sini yang kita bisa petik pelajarannya? Saat itu kerajaan itu beragama apa? Berbeda denganku dan berbeda dengan kalian, tapi dengan satu tujuan. Apa tuh? Tuhan. Oke. Bukan Muslim dan bukan apa Hindu. Apa Pak? Buddha. Oh Buddha ya. Oh benar ya. Pada tahun 8, 5, 5, 9. Oh, nama tahunnya Saka dulu. 859. Saka. Itu belum Masehi berarti, Pak? Ya sudah Masehi, cuman Oh, sudah. Kok namanya Saka? Kalau dikonversi menjadi tambah 78 ya. tambah 78 menjadi 937 Masehi. Jadi Saka ditambah 78 menjadi Masehi. Dikonversi. kala itu berbeda dengan kalian, tanggal-tanggal berbeda Oh, tanggal-tanggalnya berbeda. dengan kalian saat ini. Tentang Tahun prasasti Masehi. itu bagaimana ceritanya? Walaupun berbeda keyakinan, tapi tujuannya sama, kebaikan saling memberi. Dan kala itu wilayah ini dikenal dengan jual beli tanah, sawah-sawah. Maksudnya banyak jual beli sawah, tanah ya benar. Tentang jual beli tanah. Ya. Di sini, benar Pak? Betul, tanah jual beli tanah. Tadi yang benar-benar nyambung adalah angka tahun Saka. Memang yang tertera di dalam prasasti itu angkanya memang 856 itu Saka. Terus dari prasasti itu tidak pernah ditulis dalam bentuk Masehi. Kecuali dalam Islam, ya. Dalam Islam itu angka Jawa. Nah itu
Tadi disebutkan itu ini luar biasa. Oh berarti yang benar 856 apa 859 ya? 6. Oh 6 toh. Oh Kalau yang 859 itu yang pas di Jembatan. iya iya. Tua banget berarti ya. Udah tua banget berarti ya. Era putih enggak? Iya. Itu raja leluhur kami. Kami menyebutkan sebuah nama dari leluhur raja kami. Oh Sindok, iya Empu Sendok itu siapa? Apa ada kaitannya? seorang raja. Oh Empu Sendok itu seorang raja ya? Raja Medang Jawa Timur. Dan beliau seorang ahli membuat keris, benar? Oh bukan ya? Empu itu bukan berarti pembuat sirip. Oh bukan Tak ya? semua Ya. nama Empu adalah sebuah pembuat senjata. Ini memang namanya Empu ya? Bukan gitu. empu, Oh empu sindok. Dan ia berasal dari sebuah kerajaan Mataram. Karena ia sangat bijak dan ia mengerti sebuah arti balas budi. Karena seorang tokoh yang telah berjasa kepadanya dan seorang tokoh itu dibebaskan untuk membayar pajak. Oh, bener ya Pak Iya. ceritanya tadi Ya, tuh. sebagai sima karena memang daerah itu dibebaskan dari beberapa jenis pajak gitu. Karena dianggap Berjasa tadi. berjasa. Tokoh yang memimpin daerah sini. Sama halnya seperti Tanjung Larang Apa Pak? Tanjung Laga. Itu nama apa? Nama daerah. yang dibebaskannya. Oh, Anjul Adang tuh wilayah yang dibebaskan sama beliau. Siapapun yang telah membantu raja, maka ia akan membebaskan pajak. Gitu ya ya ya. Berarti banyak nih yang dibantu ya, tidak dipajakin. Tak semua raja seperti itu, karena ia mengerti apa itu balas sebuah kebaikan antar sesamanya. Cara beliau balas budi. Sangatlah sulit untuk mendapatkan kebebasan sebuah pajak. Bahkan hari ini kalian sulit untuk terbebas dari pajak-pajak. Berbeda ketika kerajaan Madang, siapapun yang membantunya akan mendapatkan kebebasan. Nah, yang membuat tempat ini energinya sangat besar apa yang? Apa dulu yang tinggal di sini sosok tokoh-tokoh sakti? Manusia kala itu yang dipercaya oleh raja untuk memegang wilayah ini. Beliau orang sakti. Oh, namanya siapa Pak? Samket Udanghil. Beliau kesaktiannya seperti apa yang? Mengapa kau ingin mengetahui bahwa kesaktian? Ya karena tadi dilihat Bang Ibu energinya cukup besar di sini. Terus di sini dulu tempat apa Pak? Pas yang Di sini dulu tempat wihara. Kau Wihara. bilang tempat ibadah. pelajaran sebuah pemimpin yang dapat membebaskan rakyatnya dari sebuah pajak. Pemimpin yang bisa membebaskan rakyatnya dari pajak. Pemimpin yang hebat berarti dia. Ambillah sebuah pelajaran itu. Iya. Satu kerajaan takkan rugi walaupun menurut hitung-hitungan ia tak mendapatkan uang-uang itu dari hasil pembayaran pajak. Lalu bagaimana wilayah itu hidup kalau tidak menarik pajak? Kalau sekarang kayaknya mungkin nggak kayak gitu ya. Sampai saat ini kau pun masih harus membayarkan pajak-pajak tanah. Iya. Jaga batu itu. Bapak pesan untuk Bapak ini. Ya, siap. Di mana batu itu? Di mana Pak? Di museum. Museum Nasional Jadi Jakarta. terjaga dengan baik Terjaga dengan baik, dirawat dengan Terjaga baik, dilindungi dengan baik. oleh pemerintah. Ya. Itu bentuknya seperti apa batunya Pak? Ya batunya sebetulnya hampir sekitar Ya. sekitar. Ukurannya Jadi Ukurannya 1 besar ya, 1 meter kali. 120-an. Iya,
1 meter lebih Terus kotak itu kotak. ada tulisannya. Iya, kotak Ada banget. tulisan. Nggak kotak banget, agak miring sedikit. Ujung. Nah itu tulisannya itu huruf apa? Jawa Iya, kuno. Jawa. Jawa kuno. Apa makna yang tersirat dalam tulisan di prasasti itu yang? Jangan pernah diperjualbelikan dan jangan pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri dari batu-batu itu, karena candi-candi di wilayah tempat ini selalu berkaitan dengan kami, selalu Iya. berkaitan dengan raja kami. Dulu namanya candi apa? Bapak yang diketahui Bapak? Yang di sini namanya ya wihara. Oh wihara. Iya. Lah bentuknya seperti candi. Kalau wihara beda konteksnya dengan bangunannya beda. Ada altar-altar kalau apa wihara itu. Karena ia rajin beribadah kala itu. Oh beliau orangnya rajin ibadah. Nah itu pesan yang tertulis di dalam prasasti itu apa yang? Mungkin tulisan Jawa yang kita kurang paham, tapi maknanya apa? Tuh, kayak gitu tulisannya. Biasanya kalau prasasti kan isinya tentang pesan-pesan moral ya gitu. Enggak, bukan ya? Beda ini. Jadi prasasti yang di Hering itu intinya adalah kisah tentang penetapan sungai, tugas dari kewajiban membayar pajak tadi. Oh, soal itu. Oke. Bangsaku menitipkan salam untuk Oh, salam, Ya, Pak. salam. Terima kasih. Salam kembali. Apa pesannya? jaga arca itu. Ya. Arca yang di museum ya? Ya, yang di museum berarti ya. Di museum kan banyak arca, Pak. Iya. Yang dari Jaga 3 arca itu. 3 arca, Pak. berarti yang di Banjarsari. Siap. Arca itu berkaitan dengan rajaku. Jangan sampai ada yang mengambilnya. Siap. Kalau sudah tersimpan di museum, insya Allah aman. Aman ya? Ya. Makasih ya. Yang boleh tahu namanya nggak terakhir? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Oke, kita komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum. Dia nggak jawab tapi hanya Mahmud. Om Swastiastu. Oh, berarti Hindu ya, Pak? Semua kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan sesuatu penukaran keuntungan yang menghasilkan materi keuangan atau dikatakan dengan jual beli harus ada Pajak. perhitungannya, dan itu pun dikumpulkan untuk kesejahteraan bersama. Sebenarnya Iya. pada masa itu ada seorang pemimpin, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Pada masa itulah batu-batu itu ada. Iya, Rakai Kayuwangi katanya, Pak. Itu perah. Jadi Ratu Kayuwangi itu dulu termasuk cikal bakalnya Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra, sehingga menurun sampai ke sini. Sampai terahnya menyebar dan ada di tanah ini. Dan tanah ini mengubur banyak sejarah di dalamnya. Sesuatu yang disembunyikan pasti akan tiba dan muncul pada waktunya. Sejarah tidak bisa dihilangkan. Apa itu kira-kira yang akan muncul itu apa kira-kira? Adanya suatu sejarah di masa lalu yang dalam bentuk benda-benda yang kalian akan jumpai. Nanti akan ditemukan lagi berarti ya kemungkinannya prasasti.
karena tanah wilayah ini itu diapit oleh 3 kerajaan pada masa itu. 3 kepemimpinan. Gitu ya. 3 kerajaan itu apa aja? Aku tak mau menyebutkannya, tetapi jelas tanah ini sebahagian menyimpan sebuah kisah di dalamnya. Apa yang boleh kami ketahui? Sumber alam, sumber kehidupan, dan sumber ketenangan jiwa. Jika jiwa tenang, maka akan berdamai dengan alam. Jika sudah berdamai dengan alam, maka alam ini akan menghasilkan sesuatu yang bisa kalian nikmati. Seperti tempat ibadat di atas tanah ini. Semua akan bermunculan nantinya. Tetapi kutitipkan kepada kalian, kalau ada yang menyembunyikannya untuk kepentingan diri sendiri, akan menjadi suatu petaka baginya. Itu yang kami sulit untuk kalau yang menemukan bukan kami. Kalau yang menemukan kami barangkali itu nanti terselamatkan. Tapi kalau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu yang sulit akan kami selamatkan. Bukan semua menjadi beban. Yang datang kepadamu adalah menjadi tanggung jawabmu. Yang di luar daripadamu, maka itu bukan tanggung jawabmu. Yang aku bicarakan, jika yang hadir di hadapanmu, maka itulah yang harus menjadi tanggung jawab. Yang jelas akan menjadi suatu permunculan bukan hanya di tanah ini, bisa di sebelah kananmu atau kirimu. Semuanya akan bermunculan pada akhirnya. Berwujud apa? Batu. Batunya berbagai bentuk mungkin ya. Kalau yang sudah ditemukan kebanyakan kotak ya Pak? Ya, kalau yang dimaksud batu ya bisa prasasti, bisa batu candi, atau bisa artefak-artefak yang lain. Memang di lokasi sini dulu jumlahnya sangat banyak. Bahkan sampai sekarang ini jumlahnya sangat banyak. Semakin bertambah Gitu ya. Ya. Kami arca yang mana itu kami juga belum tahu yang dari sini itu. Dari yang di museum itu pokoknya tersimpan di museum. Ada. Arcanya dari mana itu dari kita belum tahu. Mungkin termasuk sebagian ada yang dari sini. Gitu. Iya, iya. ada suatu gumpalan di bagian sebelah kanannya. Gumpalan di sebelah kanan. Dialah yang menjadi bagian dari tempat ini. Paham enggak Pak? Maksudnya Besarnya gimana? seberapa yang? Besarnya di bawah ukuranku sedikit. Berupa batu balok atau tubuh manusia? Batu, karena di sini bebatuan. Itu maaf Pak, memangnya ada yang menyelewengkan gitu nggak diserahkan? Bukan, artinya barangkali kan sebagian Masih masih terkubur dalam terpendam. Oh, enggak Nah, ya. tapi kalau pada saatnya nanti barangkali itu terangkat, ya apa diketahui pada saat gali-gali diketahui, kalau tidak lapor ke kita kan juga sulit. Nah, misalkan nggak lapor itu mereka mau diapain, dijual? Ya bisa jadi. Oh, kemana? Menjadi petaka baginya. Oh, hati-hati Iya, kalau iya. gitu. Pasti itu semua akan membawa dampak. Semua akan membawa dampak baginya, karena dulu di tanah ini memperjuangkan hak-haknya, tetapi bila di antara manusia mementingkan dirinya sendiri, maka mereka akan marah terhadapnya. Apa sudah pernah ada kejadian Pak? Ya. Diambil orang Ya, terus orangnya jadi, kenapa? Petaka bagi para penjual benda-benda antik itu dampaknya justru sampai ke keturunannya. Karena Oh, dia gitu ya? mencuri. Iya, Oh, statusnya kan menjadi mencuri. Harusnya itu kan milik negara. oh gitu. Karena milik pemerintah. Iya, Mungkin dia merasa orang yang nemu aku kok gitu kali bisa Pak. jadi. Membawai sesuatu yang berat, maka tidak mudah
Batu itu bukan sekedar bongkahan. Ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Huruf apa Pak biasanya? Jawa kuno. Maka itulah yang akan menjadi bukti nyata kalian hidup setelah sejarah. Manusia terkadang tidak percaya dengan sejarah. Tempatnya di sebelah kanan kita duduk Eyang ya. Ada gumpalan. Ada sedikit gumpalan, Ada sedikit gumpalan. gigisan Gigisan. Gumpalan itu berarti gundukan. kaki. Dengan kaki begitu. Oh, udah, Papa udah nemuin. Sudah, Oh, merinding aku. Beneran Pak? sudah. Jadi di sini memang koteknya sama dengan Buddha, jadi dia mudra. Jadi di situ ada di belakangnya ada stela yang dimaksud tadi. Stela itu seperti sandaran arca itu. Tapi karena memang di sini Buddha, maka posisinya seperti ini. Seperti ini. Ya. Itu Kalau Hindu tidak seperti itu, beda lagi konteksnya. sudah ditemukan. Belum. Belum ini Bisa jadi konteks yang nanti dimaksud. arca. Yang dimaksud itu seperti- berarti arca. Arca yang ada batu. Di sini banyak peradaban peralihan tempat-tempat beribadah. Semuanya berproses, semuanya berganti. Dan disitulah letaknya saling menghargai. Nanti yang kuberitahukan akan tiba pada waktunya. Semoga kami masih bisa merawatnya ya. Karena kalian menghargai. Siapa yang menghargai kami, maka kami akan datang kepadanya. Oh gitu, ya. Tunggu saja nanti. Karena aku akan mempercayai kepada siapa yang mempercayaiku. Tetapi siapa yang mengingkariku dan mengkhianatiku, maka Apa yang terjadi? kamu amat pedih. Beserta keturunan. Kenapa begitu sih? Anak cucunya kan nggak tahu menau. Itulah hukum alam, bukan aku. Alam ini menjadi saksi atas setiap perbuatan kalian. Berarti kita harus baik supaya anak cucu kita baik ya. Kau akan mempertemukan semuanya nanti. Ya, bantu kami Eyang untuk melestarikan, mempertahankan itu semua. Ini kalau boleh tahu yang namanya siapa? Apa itu? S? Eyang dan Hilda. Aku tahu dia. Oh, berarti bukan. Hurufnya itu bisa di tengah, bisa di belakang, tidak harus di depan. Selain S apa yang biar jelas ya? Tulisan di batu itu. Tulisan di batu besar itu Iya. adalah sebuah kalimat Tentang apa ya? tentang sebuah perhitungan apa yang harus diserahkan, apa yang tidak, tentang hasil. Tapi tulisannya bahasa Karena itulah adanya nama wilayah seputaran ini. nama wilayah sini apa Kak? Jadi di sini itu ada wilayah namanya Watak. Watak itu bisa membawai 60 sampai 100 desa atau wanua. Jadi kalau melihat wilayah Tanjung Anom yang paling luas di Kabupaten Nganjuk ini ya dulu saya perkirakan itu mewakili wilayah Watak. Ya, di dalamnya ada wanua-wanua termasuk salah satunya wanua Hering. Itu. Tadi yang Tapi di heninglah tempat di mana kesunyian ini berada. Itu Hering. Iya, Hering. Hering Eyang ya. Hering. Jauhkah dari sini Hering Eyang? Tidak seberapa jauh karena kalian tetap bisa terjangkau. Aku menghormati tentang peribadahan kalian. Waktunya kalian melaksanakan terhadap siapa Sholat. Tuhan Ya. Ya. yang harus diingat. Aku akan datang pada siapa yang mendekatiku. Aku akan memberikan
kepada siapa yang menghargai. Alam ini akan menyampaikan kepada siapa pemiliknya nanti. Ya, kalau emang udah haknya. Untuk pembuktian bahwa adanya kehidupan sebelum kalian. Ya, makasih ya, Yang. Udah azan ini Terima kasih soalnya. ya yang. Salam aku padamu. Salam. Allah. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah meskipun tadi cuaca hujan dan tidak terlalu terdengar keterangan dari mediator, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan komunikasi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Nih aku mau komunikasi dengan Ismi dulu nih. Begitu sadar dia bilang berat banget. Emang beda ya energinya sini? Kalau yang Ismi rasain nih Mami ya, kalau berkaitan dengan prasasti atau arkeolog atau apalagi di masa-masa yang lama tuh badan tuh kayak lemes gitu, terus kayak ngawang gitu kemana gitu, jauh, kayak perjalanan yang sangat amat jauh sekali gitu. Nah, kan kita menelisik sejarah kan, makin jauh sejarahnya makin berat juga Dimensinya tugasnya. beda soalnya. Iya gitu, terus apa suara juga nggak kedengar, apa kayak hening banget gitu. Aku pun tadi Jadi kita masih bingung kayak pasang terus kayak telinga baik-baik. awan-awan gitu, ini di mana? Kayak kok nggak tembus-tembus gitu, kalau mau keluar gitu kayak susah gitu tembusnya gitu, kayak gitu. Tapi alhamdulillah tadi penjelasan dari mediator sinkron ya Pak ya dengan Iya, kondisi tadi yang ada beberapa yang buat saya tuh terkejut. Oh iya, yang mana Pak? Saya belum cerita, ada kan sebagian tadi saya cerita pada opening, saya cerita, tapi kan enggak banyak. Tetapi begitu si narasumber tadi menceritakan tentang itu, loh kok tahu seperti Ya, itu. yang mediator- Misal seperti ini, pajak Mana? pajak tadi. Itu meskipun secara apa tuh ya, Global. implisit, bukan implisit, dia tuh menyampaikan aku pahamnya dimaksud itu. Jadi di sini tentang hitung-hitungan itu kan tentang prasasti jual beli. Nah itu tanah itu memang didata dengan rinci Pak. Katakanlah itu ada 20 orang tanah yang dibeli ya, itu dirinci di situ nilainya berapa, yang punya siapa, itu anaknya siapa, rinci sekali di situ. Itu hebatnya pada waktu itu masalah akuntansinya luar biasa sudah. Itu tadi disebutkan secara implisit. Terus masalah sapata tadi, saya menangkap kalau itu sapata. Tadi kan menyebutkan siapa yang menggelapkan atau benda-benda kuno, bahasanya kan seperti Mencuri, itu, mencuri dan sebagainya, maka akan kena karmanya. Itu ditulis Mas di dalam prasasti. Nggak ada ya? Ada sapatanya itu. Itu mewakili dewa loh Pak, dan itu berlaku untuk sepanjang hayat. Iya, sampai 7 keturunannya pun Iya, bisa dan kena. itu sangat berat sekali, sangat menakutkan, ngeri. Kayak sumpah. Sapatannya tuh, sumpah. Ya. Dan itu di Nganjuk terbukti banyak Banyak ya? yang seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan ini memberi pencerahan kepada kita bahwa warga Nganjuk itu sadar kalau menemukan benda-benda itu segera lapor ke kami. Kemana Kami Pak? Bilang, selamatkan. Pak? Nomor teleponnya atau Oh ada, Ada ya? nanti banyak. Ke dinas apa ada. ke Kami selamatkan, budaya ya? pasti itu kami selamatkan. Dan yang paling mengembarkan informasi dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat juga terrealisasi. Amin nggih. Tadi disebutkan di sebelah kanan itu ada batu dengan bentuk Arca. orang mudra duduk bersila begini. Ini nyambung sekali dengan konteks bahwa dulu tempat ini adalah wihara peninggalan agama Buddha. Buddha. Jadi mohon maaf, di sini dulu itu adalah ibarat pondok pesantrennya orang Buddha yang namanya Kasogatan. Jadi di sini dulu jangan berharap di sini dulu adalah bangunan satu tunggal besar ini enggak. Di sini dulu ada beberapa bangunan itu yang altar-altar itu. Dan yang mengembirakan lagi di barat ini ada 50 meter jaraknya itu ada sumber mata air. Itu konteks kalau bangunan suci itu dibangun, tempat peribadatan itu dibangun, sama halnya kalau di kita masjid pasti ada tempat Wudu. untuk berwudu, untuk Iya, bersuci. seperti itu Pak. Oh iya. Berarti kesannya apa lagi nih Pak untuk mata langit Pak? Saya tadi merasakan ada naturalis Mbak di situ. Ada kewajaran, jadi terkesan tidak dibuat-buat. Itu yang Memang nggak saya dibuat-buat. iya betul. Jadi kan ada kadang-kadang kaku gagu dan sebagainya. Tadi saya tidak melihat itu. Terus Mbak Rana tadi juga pada saat mewawancarai narasumber Dialog itu dengan ada mediator? ya itu ketika bahasa itu sulit untuk diterjemahkan dulu, tapi kami menanggap. Kemudian Mbak Rana juga menoleh ke kami sehingga kami bisa memberikan penjelasan. Itu sebenarnya yang bisa langsung menggiring kepada netizen atau pemirsa
untuk tetap get in Dan di juga dalam memahami. kegiatan seperti ini. Ini luar biasa. Nah, aku terima kasih nih Bapak. Oh, iya. Kita baru ketemu tapi kayaknya You sudah. are the best. Terima kasih. Bapak juga luar biasa. Bapak top Markoto pokoknya sejarahnya bisa menjelaskan dengan Amin, luar biasa. detail. Nah Bapak Aris, apa kesan-kesannya Pak untuk liputan yang sekarang nih? Ya cukup bagus ya, harapannya masyarakat itu bisa melihat dari gambaran dari ini, bisa menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang yang sampai sekarang itu masih ada, walaupun ada yang beberapa yang mungkin masih terpendam. Jika Nanti akan bermunculan Pak kata ya, si Eyang jika tadi. nanti Amin ya. bermuncul, entah itu konsep ketika munculnya itu secara alami, menyebabnya ini konteksnya kan makam. Siapa tahu nanti ketika masyarakat itu menggali makam, menemukan itu, harapan kami segera dilaporkan ke pihak terkait, entah itu mungkin paling dekat di desa, kepolisian atau kami yang di dinas, segera dilaporkan. Itu aja, terima kasih. Kalau Bapak apa Pak kesannya? Ya, yang jelas begini, acara ini itu bisa mensinkronkan dari yang tertulis ya, data-data yang tertulis ya selama ini ada itu dengan tadi ya Komunikasi mediasi dengan gaib. ya, dengan mediasi dengan makhluk gaib tadi menggambarkan itu sinkron ya. Dan karena seperti yang digambarkan Pak Sukadi tadi alami, ternyata memang betul karena mediator ini nggak bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Jawa. Tiba-tiba bisa ya, Jawa. tiba-tiba berbahasa Jawa. Kemudian mediator ini biasa-biasa orangnya tapi tiba-tiba menjadi kenes, endel ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya realistis dan itu menggambarkan bahwa apa yang tertulis dahulu itu dimunculkan dan termasuk dari cerita-cerita tutur dulu itu dimunculkan melalui mediator ini. Ya, jadi kejadian yang sebenarnya dulu kurang lebih ya sama. Gitu. Iya, Masya Allah. Gitu. Satu kata untuk Mata Langit Pak. Luar biasa. Mantap Bapak. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Baik Pak Lima, silakan disampaikan kesimpulan dari Iwah dari penelusuran hari ini. Ya, memang jejak tempo dulu tidak semuanya kita bisa pahami dan mengerti ya, apalagi udah tahun 800-an, tahun 700-an, karena hanya sedikit bukti-bukti sejarah mungkin yang bisa kita temukan gitu. Jadi mungkin ya dengan hal cara seperti ini nih kita bisa menelusuri gitu, karena bangsa jin itu kan umurnya bisa ribuan tahun ya gitu. Dia melewati batas waktu ketimbang kita gitu. Kita paling lah 100 tahun lah paling hebat kita, 125 tahun umur kita. Lebih dari itu nggak mungkin, apalagi orang sekarang seperti itu. Jadi memang saya rasa cukup relate ya kalau kita memang mau mengungkap sesuatu hal yang sangat terdahulu gitu dengan memakai jasa bangsa jin, kita bilang terus. Jadi menurut saya ya alhamdulillah ya ini harus bisa kita lakukan terus ya untuk meneliti selanjutnya kisah-kisah sejarah, kisah-kisah situs candi ataupun apalah namanya peninggalan-peninggalan purbakala. Jadi kita harus menghargai semua keyakinan, kita harus benar-benar melestarikannya karena ini adalah bagian daripada perjalanan masa ke masa dan budaya daripada bangsa kita Indonesia. Saya rasa itu aja dari saya. Setuju aku, karena tadi disebutkan bahwa mungkin caranya berbeda tapi tujuannya sama kepada Tuhan kata dia gitu ya. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.